Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak Bapak semua, anak-anak yang soleh dan solehah, siswa kelas 4 yang Bapak sayangi? Pagi ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan menghafal Quran Surah Al-Falaq. Apakah Anda semua sudah hafal? Baik, kalau sudah hafal, pada pagi hari ini kita akan mengartikan dan menjelaskan isi kandungan Surah Al-Falaq. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, marilah kita mulai pelajaran kita dengan terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berikanlah aku kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk anak-anak yang soleh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mari kita perhatikan arti dari Quran Surah Al-Falaq. Kita mulai dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari kejahatan pendengki apabila dia dengki. Itulah anandaku sekalian arti dari Quran Surah Al-Falaq. Anandaku semua dapat mengulang-ulang hafalan arti dari Surah Al-Falaq supaya nanti ananda dapat mudah memahami makna yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Falaq. Selanjutnya, mari kita perhatikan penjelasan dari Quran Surah Al-Falaq. Nama surah Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berbunyi Al-Falaq, artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq merupakan surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah. Anak-anak Bapak, ada tidak ananda yang tahu apa yang menyebabkan Quran Surah Al-Falaq diturunkan? Karena setiap ayat yang turun di dalam Al-Quran itu pasti ada penyebabnya. Ada yang tahu anandaku? Baik, kalau tidak tahu, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dahulu Nabi Muhammad SAW sedang sakit parah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat yang menyerupai manusia untuk menjenguk Nabi. Malaikat yang satu berdiri dekat kepala Nabi, sedang yang satunya berada dekat kaki Nabi. Lalu melihat keadaan Nabi yang sedang sakit itu, para malaikat itu berdialog. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi lalu bertanya, apa yang kau lihat yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Lalu malaikat yang satunya menjawab, dia sedang disihir. Siapa yang menyihir? Dia adalah Lubaid al-A'sam dari Bani Zuraik, seorang kafir yang tidak suka terhadap Nabi, sehingga ia menyihir Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Lubaid
mengambil rambut Nabi yang rontok, kemudian dia pintal dan dibalutnya dengan pelepah kurma dan diletakkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Tidak berapa lama setelah itu, turunlah malaikat Jibril membawa dua surah yang hampir bersamaan, yaitu Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas, berjumlah 11 ayat. Lalu Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas tersebut. Setiap Nabi membaca setiap ayat, maka perasaan Nabi itu terbukalah satu ikatan yang ada di tubuhnya. Dibaca lagi, terbuka lagi ikatan berikutnya. Sampai 11 ikatan yang terasa di tubuh Nabi, semuanya terbuka setelah Nabi membaca 11 ayat dari Quran surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian Nabi memerintahkan sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasar untuk mendatangi sumur Zarwan tersebut. Sesampai di sana, alangkah terkejutnya mereka menyaksikan airnya ternyata sudah berubah menjadi berwarna merah seperti warna darah. Kemudian mereka menimba air sumur tersebut dan mengambil pintalan rambut yang diletakkan di bawah batu di dalam dasar sumur itu. Kemudian mereka bakar. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sehat walafiat. Itulah anandaku sekalian, kronologis Quran surah Al-Falaq itu diturunkan. Nah, selanjutnya anandaku sekalian, mari kita perhatikan isi kandungan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Falaq. Dalam Quran surah Al-Falaq, Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan. Nah, kejahatan apa saja? Yang pertama adalah kejahatan makhluk. Lihat, makhluk yang bisa melakukan kejahatan itu ada namanya manusia, jin, atau hewan. Kejahatan manusia, baik yang datang dari diri sendiri maupun kejahatan yang datang dari orang lain. Misalnya kejahatan yang datang dari diri sendiri seperti iri kepada orang lain, sombong, suka menyakiti, dan sebagainya. Begitu juga kejahatan orang lain terhadap kita seperti mau mengganggu, mengejek, menghina, dan sebagainya. Kita mesti berlindung kepada Allah dari kejahatan yang demikian. Begitu juga dengan kejahatan jin. Ingat tidak anak-anak Bapak? Kalau sudah mau maghrib, orang tua kita menyuruh kita supaya masuk ke dalam rumah. Tahu kenapa nandaku sekalian? Itu terjadi karena pada saat matahari hampir tenggelam, jin mulai berkeliaran untuk mengganggu manusia. Maka supaya kita tidak diganggu, pada saat maghrib, kita disuruh oleh orang tua kita masuk ke dalam rumah. Dan kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah, begitulah cara jin mengganggu kita. Misal juga pada saat kita sedang tidur. Nah, kita diganggu oleh jin. Makanya sebelum tidur, kita baca dulu Quran surah Al-Falaq. Kita berdoa dulu, kita baca Quran surah Al-Falaq, kita baca Quran surah An-Nas, baru kita tidur. Insya Allah kita akan terjaga dari gangguan jin. Kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang seperti ini. Yang kedua adalah kejahatan malam, karena malam adalah gelap gulita. Kita mesti berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Kenapa anandaku sekalian? Karena pada malam hari sangat besar kesempatan kejahatan terjadi. Seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.
pada saat situasi sedang sepi, banyak dimanfaatkan oleh para penjahat untuk melakukan kejahatan. Karena itu kita berlindung kepada Allah supaya supaya kita aman. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kalau kita berjalan di malam hari, harus ada yang menemani kita, jangan sendiri. Begitu juga dengan hewan-hewan liar dan binatang buas, binatang berbisa. Itu banyak keluar pada malam hari, pada waktu eh, sedang gelap dan situasi sepi. Nah, kita lanjutkan anandaku. Yang ketiga, kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tukang sihir itu suka membaca mantra-mantra untuk mencederai orang lain. Misal, contohnya diambilnya boneka, ditusuk pakai jarum, dibaca mantra-mantra, jampi-jampi, disantet, diguna-guna. Sehingga di tempat yang jauh orang lain merasa sakit. Seperti yang dilakukan oleh Lubaid itu terhadap Nabi. Dia memintal rambut Nabi itu sampai 11 ikatan, sehingga Nabi merasa seolah-olah tubuhnya diikat. Maka setelah Nabi membaca 11 ayat, mulai dari surah Al-Falaq sampai An-Nas, maka terbukalah ikatan itu. Maka Nabi sangat suka membaca Quran surah Al-Falaq dan An-Nas ini. Beliau setiap selesai sholat, dia membacakan 2 ayat ini. Kemudian kalau Nabi mau melakukan perjalanan, dia juga membacakan 2 ayat ini. Nandaku sekalian, ini bisa kita amalkan dan kita jadikan bacaan ayat sholat kita supaya kita supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, nandaku sekalian, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki. Nah, dengki itu tahu nandaku sekalian, dengki itu adalah perilaku tidak suka terhadap orang lain. Sehingga tumbuh niat ingin memfitnahnya, mengadu domba, ingin menganiaya, dan sebagainya. Perilaku ini sangat tidak baik. Karena orang yang dengki itu amalannya habis dan sia-sia saja. Karena pahala orang yang suka mendengki itu akan diberikan kepada orang yang didengki. Begitulah anandaku sekalian, kita harus berlindung kepada Allah dari semua kejahatan-kejahatan itu. Begitulah anandaku sekalian isi kandungan dari Quran surah Al-Falaq. Mudah-mudahan ini dapat menambah pengetahuan kita. Selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah manusia diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah dari semua kejahatan, terutama kejahatan makhluk, kejahatan pada malam hari atau waktu yang gelap, dan kejahatan tukang sihir, serta kejahatan para pendengki. Yang kedua, manusia tidak dibenarkan untuk meminta perlindungan selain kepada Allah, seperti meminta kepada dukun, tukang sihir, atau tempat lainnya. Karena tempat lainnya yang dimaksudkan di sini tempat yang dianggap keramat, dianggap sakti. Karena perilaku tersebut termasuk perbuatan syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Anandaku sekalian, itulah yang dapat Bapak jelaskan dari isi kandungan surah Al-Falaq ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan anandaku sekalian. Akhirnya kepada Allah segala sesuatunya kita serahkan, kita hanya bisa berlindung kepada Allah. Kita akhiri dengan membacakan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.